Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pandu Kurniawan dengan NIM akhir 054 dari Program Studi Teknologi Irigasi Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum mekatronika robot dan follower. Di sini kita akan membuat robot dan follower. Pertama itu kita mencoba LCD dan push button. Di sini push button digunakan pada pin 11 dan push button kedua menggunakan pin 10. Di sini kita menggunakan LCD 16x2 dengan pin A4 SDA dan A5 SCL. Dan dalam kondisi ini, jika push button 1 ditekan cepat lalu dilepas, maka hasilnya tekan kiri, dan kemudian jika push button 1 ditekan lama, hasilnya akan tekan cancel. Kemudian ketika SW2 ditekan cepat, maka hasilnya tekan kanan, dan SW2 ditekan lama, hasilnya oke. Oke, kita lanjut ke coding untuk perintah satu tadi. Kita inisialisasikan LCD, dan kita inisialisasikan juga pin dari push button 1 dan button 2, dan kita alamatkan LCD-nya. Dan kita di sini membuat menu untuk program ini, menu, move, dan sensor. Kita kondisi awal itu yang menu. Dan ini adalah variabel untuk mencatat waktu tekan tombol. Kita inisialisasikan dari 0. Dan ini hitungan tombol, perhitungannya kita inisialisasikan dari 0 juga. Kemudian di sini kita budget up, kita inisialisasikan SW1 ini sebagai input, itu pull up ground ya dapatnya. Kemudian kita inisialisasikan LCD ini dan kita nyalakan backlight dari LCD. Kemudian setelah itu kita munculkan kelompok 2 pada posisi kolom 3 dan baris ke 0. Kemudian kita tampilkan show menu. Nah, show menu ini terus berisi nah di sini ada dua pilihan, move dan sensor. Dan kondisi jika push button 1 ditekan. Nah, jika push button 1 ditekan lebih dari 3 kali, maka akan berpindah ke mode move. Kita menampilkan tulisan mode move. Kemudian menampilkan status dan akan berubah ke mode move. Kemudian jika karena mode ke mode move, maka jika push button ditekan push button 1 ditekan lebih dari 1 detik, maka LCD akan memberikan tekan cancel, dan jika tidak, maka atau tekan 1 kali itu akan memberikan tekan kiri. Dan untuk perintah SW2, jika current mode dalam mode move, jika push button ditekan lebih dari 1 detik, maka tekan OK, dan jika tidak atau tekan 1 kali akan tekan kanan. Kita lihat videonya. Kelompok 2. Nah, di sini kita tekan 3 kali ya untuk berpindah status. Jika saya tekan kiri, maka 1 kali akan tekan kiri, tekan kanan akan tekan kanan, dan tekan lama itu oke, tekan kiri lama itu cancel. Jika ditekan dua-duanya, maka akan kembali ke menu. Jika SW1 dan SW2 ditekan bersamaan dan kondisi low, maka akan dalam mode menu juga akan kembali ke menu. Dan kita lanjut ke perintah selanjutnya, coba motor dengan button untuk mengarahkan. Di sini motor kanan menggunakan NA pin D5, IN1 D9, IN2 D8, dan motor kiri ENB D6,
in3 D7, in4 D4. Dan jika kondisi tekan OK maka akan maju, dan tekan cancel itu maka akan mundur, tekan kanan maka akan ke kanan, tekan kiri akan balik ke kiri. Setelah di codingan, kita saksikan dulu pin dari motor. Kemudian setelah itu kita buat pin tadi sebagai output. Nah, kemudian dalam kondisi ini seperti tadi, jika push button ditekan lebih dari 3 kali, maka akan berubah ke move dan berubah ke mode move. Jika push button ditekan lebih dari 1 detik, maka akan menekan cancel serta kondisi motor akan mundur, yaitu diatur BWM 150. Nah, motor mundur ini memiliki fungsi atau mengatur pin dari driver, yaitu in1 itu high, pin 2 low, pin 3 itu low, dan pin 4 in4 itu high. Nah, dan jika tombol push button SW2 ditekan, maka jika ditekan lebih dari 1 detik tadi, maka tekan OK itu akan motor maju. Jika ditekan sekali, motor akan ke kanan. Lihat kita fungsi-fungsinya motor maju, yang high itu in1 in3, kemudian jika mundur itu in1 sama in4, ke kanan itu in1 dan in3, kemudian yang motor kiri in2 dan in4. Dan kita lihat videonya. Di menu kita klik 3 kali untuk modenya. Nah, jika ditekan kiri, maka motor akan bergerak ke kiri. Jika ditekan ke kanan, maka motor akan ke kanan. Jika ditekan kanan lama, akan tekan OK, akan maju. Setelah itu tekan kiri lama, tekan cancel, motor akan mundur. Nah, setelah tekan dua-duanya, motor akan kembali ke menu. Oke, setelah itu kita ke perintah selanjutnya, itu membaca sensor LAN, baca ADC. Nah, dari robot tadi dapat sensor butuh data. Itu ada 6 sensor, yang paling kiri A7, kemudian kanannya A6, ke kanan A3, kanan lagi A2, A1, dan A0 yang paling kanan. Dan nilai tadi akan tertampil di LCD baris 0, A7, A6, dan A3, baris 1, A2, A1, dan A0. Di sini saya mencoba codingan sendiri dari untuk pemecaan tadi. Kita inisiasikan LCD tadi, LCD, dan kita alamatnya, kita setup init dan backlightnya untuk menghidupkan. Nah, di sini pin sebagai input atau sensor tadi, kemudian void loop membaca dari pin-pin tadi, dan akan di sini akan menampilkan pembacaan sensor dari pin-pin tadi, menampilkan pada LCD. Kemudian kita lihat videonya, dapat lihat kondisi A7 serta A6 yang sedikit mendapatkan garis hitam, maka akan membaca nilai tinggi, yaitu 700, yang paling kiri itu A7. Dan untuk A7, A6, A3, A2, A1 sama A0, dilihat kondisi
A0 mendeteksi nilai berupa 030, itu tidak mendeteksi adanya garis hitam, sehingga pembacaan address-nya sedikit. Nah, kita geser ke tengah, yaitu ke sensor A6. Dapat dilihat sensor mendeteksi adanya garis, maka pembacaan nilainya akan tinggi, yaitu 700, dan yang lainnya akan sedikit. Kita geser ke sensor A3. Dapat dilihat A3 mendeteksi garisnya hitam, dan A2 sedikit terkena garis, maka akan mendeteksi, yaitu 175, dan A3 700. Nah, di sini A2 dan A1 mendeteksi garis hitam, maka nilainya tinggi 700, dan yang A1 itu 600. Dan sensor yang paling kanan itu A0, dapat dilihat mendeteksi garis hitam, yaitu 700. Oke, untuk perintah yang ini pembacaan sudah. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Itu konversi titik-titik sensor menjadi nilai, itu PID. Di sini kita inisialisasikan variabel-variabel, dan ini kita setting ke stasa PID-nya. Ini adalah pembacaan dari sensor analog tadi. Nah, di sini adalah konversi dari analog ke digital, ke biner ya. Kemudian sini perintah untuk ketika sensor itu mendeteksi garis atau dalam biner 1111, maka motor akan berhenti dan akan memberikan tulisan line full hitam, dan kemudian motor stop pada baris ke-1 atau LCD yang bawah, dan akan balik ke mode menu. Setelah itu kita patternkan dari nilai biner tadi ke error. Ini adalah kondisi tengah, ini posisi paling kiri, kemudian ini paling kanan. Dan sini adalah kalkulasi PID, rumus dari PID, KP, KI, KD, dan sesuaikan kecepatan motor. Jika nilai error itu semakin besar, maka PID akan menghasilkan koreksi yang besar. Kemudian menampilkan pada LCD, menampilkan nilai error, atau nanti pemetaan tadi, yang ini adalah dari biner, dan di sini menampilkan kecepatan motor kanan dan kiri. Nah, di sini kita atur motor itu dalam kondisi maju ya, itu in 2 itu high dan in 3 itu high. Nah, kemudian jika motor ini keluar dari mode sensor atau motor lepas dari line seperti itu, kita atur mati ya. Oke, mungkin itu saja. Kita ke videonya. Kita klik. Nah, dari mode sensor ini kita klik button kanan sebanyak 3 kali, akan berubah ke mode sensor. Setelah itu, nah, terlihat sini ada biner yang muncul, kode biner konversi tadi dari sini konversi. Kemudian di sini ada L dan R, ini kecepatan motor kanan kiri, dan di sini adalah nilai pemetaan error tadi, bocoran tadi. Lihat di sini, dan KPKI KD-nya
kita atur. Nah, dalam kondisi ini ketika mendeteksi 111, maka ketika mendeteksi adanya biner 111, maka motor akan berhenti, stop, dan kembali ke mode menu. Nah, kita coba sekali lagi, kita klik tadi, bacaan sudah, akan mengikuti garis. Jika kondisi motor sensor mendeteksi 111, maka akan berhenti. Nah, di sini tadi pemetaan tadi ya. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.